Perkenalkan, nama saya Selma dengan NIM 224611054. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kecerdasan buatan dan metrik evaluasi performanya. Ya, langsung saja kita masuk pada file yang sudah kita bikin. Data diri saya. Yang pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia, seperti belajar dari data, mengenai pola, memahami informasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara otomatis menggunakan algoritma dan model komputasi sehingga dapat digunakan untuk membantu dan meningkatkan efisiensi pekerjaan manusia di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, keuangan, transportasi, dan teknologi informasi. Selanjutnya, supervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan di mana model dilatih menggunakan data berlabel, yaitu data yang sudah memiliki jawaban atau target yang benar, sehingga sistem belajar dengan membandingkan hasil prediksi dengan label tersebut untuk meningkatkan akurasi dan melakukan prediksi atau klarifikasi pada data baru. Selanjutnya, cara kerja supervised learning. Yang pertama, input raw data adalah data awal yang dimasukkan ke sistem, misalnya ke kumpulan gambar hewan yang belum dipelajari oleh model. Yang kedua, label data merupakan data yang sudah diberi label atau keterangan seperti gambar gajah diberi label elephant, unta diberi label camel, dan sapi diberi label cow. Yang ketiga, labels berfungsi sebagai jawaban acuan agar model dapat belajar dan mengoreksi kesalahannya selama proses pelatihan. Yang keempat, desired output adalah hasil yang diharapkan berdasarkan label data yang digunakan untuk menghitung tingkat kesalahan prediksi. Yang kelima, training dataset merupakan kumpulan data berlabel yang digunakan untuk melatih model agar mampu mengenali pola setiap kelas. Berikut ada contoh gambarnya. Seperti ini. Selanjutnya nomor 6, supervisor menunjukkan adanya proses pengawasan, yaitu model secara terus-menerus membandingkan hasil prediksi yang dibuat dengan desired output atau hasil yang seharusnya diperoleh. Yang ketujuh, algoritma adalah cara atau rumus yang digunakan oleh sistem untuk mempelajari pola dari data sehingga model mampu membedakan satu objek dan objek lainnya. Yang kedelapan, processing merupakan tahap ketika model yang telah dilatih menerima data baru dan memprosesnya berdasarkan pola yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kesembilan, output
adalah hasil akhir dari proses supervised learning berupa prediksi kelas data. Misalnya sistem menentukan bahwa satu gambar termasuk gajah, unta, atau sapi. Contoh gambarnya sama saja yang pertama tadi karena ini sambungannya. Selanjutnya, implementasi di dunia nyata, supervised learning. Yang pertama, prediksi nilai siswa. Model mempelajari data nilai sebelumnya untuk memprediksi performa akademik siswa di masa depan. Yang kedua, diagnosa medis. Model menganalisis data medis pasien dan hasil pemeriksaan untuk membantu mendeteksi penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, deteksi email spam. Model dilatih dengan email berlabel spam dan bukan spam sehingga dapat memfilter pesan masuk secara otomatis. Yang keempat, pengenalan wajah. Digunakan di sistem keamanan atau smartphone untuk mengenali dan memverifikasi identitas pengguna. Selanjutnya, implementasi di dunia nyata. Unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan yang menggunakan data tanpa label, di mana sistem belajar secara mandiri untuk menemukan pola, hubungan, atau pengelompokan dalam data berdasarkan kemiripan karakteristiknya tanpa arahan atau jawaban benar dari manusia. Dan metode ini banyak digunakan untuk analisis data, segmentasi, serta eksplorasi informasi tersembunyi dalam kumpulan data yang besar. Cara kerja unsupervised learning. Yang pertama, input raw. Data adalah data menta yang dimasukkan ke dalam sistem. Pada gambar ditunjukkan berupa kumpulan buah apel dan jeruk yang belum diberi nama atau kategori. Unlabel data berarti data tersebut tidak memiliki label atau keterangan kelas, sehingga pada tahap awal sistem belum mengetahui mana yang termasuk apel dan mana yang termasuk jeruk. Yang ketiga, interpretation merupakan tahap awal ketika sistem mulai mengenali persamaan dan perbedaan karakteristik data seperti warna, bentuk, atau ukuran buah. Ini contohnya. Selanjutnya yang keempat, algoritma berfungsi untuk mencari pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa menggunakan label. Biasanya dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripannya. Yang kelima, processing adalah tahap lanjutan di mana data yang memiliki kemiripan akan diproses dan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Keenam, output merupakan hasil akhir berupa kelompok data di mana sistem secara otomatis memisahkan buah menjadi kelompok apel dan kelompok jeruk meskipun sejak awal tidak diberi label. Ini contohnya sama saja. Selanjutnya, implementasi di dunia nyata, unsupervised learning. 1. Yang pertama, deteksi anomali atau fraud detection. Mendentifikasi pola transaksi yang tidak biasa tanpa memerlukan data berlabel sebelumnya. Yang kedua, segmentasi pelanggan. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja atau preferensi agar strategi marketing lebih cepat sasaran.
Yang ketiga, analisis perilaku pengguna. Menemukan tren atau kelompok pengguna di media sosial untuk memahami minat dan interaksi mereka. Yang keempat, pengelompokan produk. Menyusun produk yang mirip agar mudah dicari dan ditawarkan secara otomatis. Salah. Implementasi di dunia nyata. Reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan di mana sebuah agen belajar melalui proses trial dan error dengan berinteraksi langsung dengan lingkungan, menerima reward atau punishment atas setiap tindakan yang dilakukan sehingga agen secara bertahap mempelajari strategi terbaik untuk memaksimalkan reward dan mengambil keputusan yang optimal dalam jangka panjang. Cara kerja reinforcement learning. 1. Agen adalah pihak yang berperan untuk belajar dan mengambil keputusan, dapat berupa program, robot, atau sistem cerdas yang menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, environment merupakan lingkungan tempat agen berinteraksi yang akan memberikan respon terhadap setiap tindakan agen serta menentukan kondisi selanjutnya. Yang keempat, state atau ST adalah keadaan atau situasi yang sedang dialami agen pada waktu tertentu yang digunakan berbagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, action adalah tindakan yang dipilih dan dijalankan oleh agen berdasarkan state yang sedang dihadapi. Ini contoh gambarnya. Yang kelima, reward merupakan umpan balik berupa nilai positif atau negatif yang diberikan oleh lingkungan sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan agen. Yang keenam, state dan reward berikutnya menunjukkan kondisi baru serta nilai reward setelah agen melakukan sesuatu tindakan yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut sudah tepat atau belum. Yang ketujuh, proses pembelajaran berlangsung secara berulang di mana agen mencoba berbagai tindakan, menerima reward, lalu menyesuaikan strategi agar di masa mendatang dapat memperoleh reward yang lebih besar. Implementasi di dunia nyata. Reinforcement learning. Yang pertama, kendaraan otonom. Mobil belajar mengemudi secara aman dengan mencoba berbagai situasi di simulasi atau di dunia nyata sambil memaksimalkan reward dari perilaku yang benar. Yang kedua, robot otomatis. Robot belajar bergerak, mengambil objek, dan menyelesaikan tugas fisik melalui trial dan error. Yang ketiga, game AI. Agen belajar strategi optimal dalam permainan, misal catur atau game komputer, dengan mencoba berbagai aksi dan menerima reward. Yang keempat, sistem rekomendasi adaptif. Model menyesuaikan rekomendasi konten atau produk berdasarkan interaksi pengguna secara real time. Metrik performa pembelajaran AI. Metrik performa pembelajaran AI adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja atau suatu model dalam menyelesaikan tugasnya. Metrik ini membantu menentukan apakah model sudah optimal atau masih perlu diperbaiki. Metrik supervised learning. Yang pertama, akurasi adalah presentasi
jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi yang dihasilkan oleh model. Metrik ini menunjukkan seberapa sering model memberikan hasil yang tepat, namun dapat menjadi kurang akurat jika data yang digunakan tidak seimbang. Yang kedua, precision merupakan perbandingan antara prediksi positif yang benar dengan seluruh prediksi positif yang dibuat model. Metrik ini berguna ketika kesalahan positif atau false positif perlu ditekan, misalnya pada kasus deteksi penyakit. Yang ketiga, recall adalah perbandingan jumlah data positif yang berhasil terdeteksi dengan seluruh data positif yang sebenarnya ada. Metrik ini penting ketika kesalahan negatif atau false negatif harus diminimalkan, seperti dalam menemukan kasus penyakit yang bersifat kritis. Metrik unsupervised learning. Yang pertama, Silhouette score digunakan untuk menilai seberapa baik setiap data berada dalam klasternya dengan cara membandingkan jarak rata-rata ke data lain dalam klaster yang sama dengan jarak ke klaster terdekat lainnya. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan data sesuai dengan klasternya, sedangkan nilai yang mendekati -1 menunjukkan data lebih cocok berada pada klaster lain. Yang kedua, device built-in index berfungsi untuk mengukur kualitas klaster dengan membandingkan jarak antar klaster dan tingkat penyebaran data di dalam klaster. Semakin kecil nilai indeks ini, semakin baik kualitas klaster karena klaster semakin terpisah dari dan memiliki kependapatan yang lebih baik. Metrik reinforcement learning. Yang pertama, cumulative reward adalah jumlah keseluruhan reward yang diperoleh agen selama proses pembelajaran, mulai dari awal hingga akhir satu episode atau beberapa episode. Metrik ini digunakan untuk menunjukkan seberapa efektif agen dalam mencapai tujuan jangka panjang serta membantu menilai strategi atau kebijakan yang telah dipelajari. Yang kedua, average reward merupakan nilai rata-rata reward yang diterima agen pada setiap langkah atau setiap episode. Metrik ini penting untuk mengukur konsistensi kinerja agen saat berinteraksi dengan lingkungan, sehingga memungkinkan perbandingan antara berbagai strategi atau konfigurasi agen yang berbeda. Selanjutnya, kesimpulan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bidang ilmu yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI telah banyak diterapkan di berbagai bidang untuk meningkatkan efisien dan kualitas kinerja. Pengembangan AI didukung oleh berbagai metode pembelajaran seperti supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning yang dipilih sesuai dengan jenis data dan tujuan sistem. Selain itu, evaluasi performa menggunakan metrik yang tepat sangat penting untuk menilai keberhasilan model dan memastikan hasil yang optimal. Dengan pemahaman metode dan evaluasi yang baik, sistem kecerdasan buatan dapat dikembangkan secara efektif dan bermanfaat bagi berbagai sektor. Sekian dan terima kasih.
Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go